Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 45,6, halaman 75 sampai 98. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroijen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Amati gambar dan baca teks dalam hati. Perjanjian Linggarjati, tanggal 15 November tahun 1946 sampai 25 Maret tahun 1947. Titik. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville, tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmojo. Hasil perundingan. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroijen, tanggal 14 April tahun 1949 sampai 7 Mei tahun 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Roijen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan. Konferensi Meja Bundar, tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar, KMB. 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2.
Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Kamu akan dibagi atas 3 kelompok. 1. Kelompok A akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. 2. Kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Renville. 3. Kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Rumroijen. Presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Ayo mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah grama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan dari guru tentang aturan pelaksanaan latihan. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo berdiskusi. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Sama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. 2. Mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. 3. Mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. 4. Mencari informasi tentang agresi militer Belanda dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Catat informasi penting berdasarkan presentasi yang dilaksanakan setiap kelompok. Kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berlatih, ayo berkreasi. Sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa gerakan dalam tari indang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Jelaskan, gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Ayo mengamati. 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuh, titik. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. 2. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, titik. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan, titik. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, titik. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan, titik. Dilakukan secara bergantian selama 3x. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku.
Tangan kanan menumpu tangan kiri. 4. Ulangi gerakan nomor 2. 5. Ulangi gerakan nomor 3. 6. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 7. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 8. Ulangi gerakan nomor 6. 9. Ulangi gerakan nomor 7. 10. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 11. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Setelah mengamati gambar dan membaca penjelasan, praktikkan setiap gerakan tersebut. Perhatikan peragaan dari gurumu. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo, kita bekerja sama dalam permainan olahraga, ayam dan elang. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu cara bermain ayam dan elang? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelaskan. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Sekarang kamu akan mempraktikkan kembali permainan tersebut. Sebelum bermain, perhatikan penjelasan dari guru. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut. Bagaimana? Kapan? Di mana? Apa? Mengapa? Siapa? Bandung Lautan Api. Diskusikan diagram yang telah dibuat dalam kelompok. Ayo mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah berlatih untuk penampilan drama tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya kamu menampilkan drama tersebut secara berkelompok. Sebelum kamu tampil, perhatikan penjelasan dari gurumu tentang kriteria penilaian. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan kepada orang tuamu tentang peristiwa Bandung Lautan Api menggunakan peta pikiran yang sudah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.